warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafa Utari dari kelas IK 2 dengan NIM 418-21072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan model audit komunikasi. Apa itu pendekatan model audit komunikasi? Pendekatan dalam audit komunikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari sistem komunikasi suatu organisasi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data tentang berbagai aspek komunikasi, seperti jenis pesan yang dikirim, saluran komunikasi yang digunakan, dan penerima pesan. Selanjutnya, ada model audit komunikasi. Model audit komunikasi adalah kerangka kerja yang digunakan oleh auditor untuk melakukan audit komunikasi. Model ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, dan yang terakhir adalah pelaporan. Selanjutnya, ada tujuan audit komunikasi. Audit juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem komunikasi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja komunikasi organisasi. Audit komunikasi juga dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Selanjutnya, ada pengumpulan data dalam audit komunikasi. Metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam audit komunikasi, termasuk observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi komunikasi dalam organisasi. Wawancara melibatkan percakapan dengan individu atau kelompok dalam organisasi untuk mendapatkan informasi tentang sistem komunikasi. Analisis dokumen melibatkan evaluasi dokumen tertulis seperti memo, laporan, dan email untuk memahami bagaimana pesan disampaikan dalam organisasi. Selanjutnya, ada analisis data dalam audit komunikasi. Analisis data dalam audit komunikasi melibatkan evaluasi informasi yang telah dikumpulkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem komunikasi organisasi. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan, seperti analisis isi, analisis jaringan sosial, dan analisis statistik. Analisis isi melibatkan evaluasi isi pesan untuk memahami topik, nada, dan gaya komunikasi. Selanjutnya, ada pelaporan dalam audit komunikasi. Setelah analisis selesai dilakukan, auditor menyusun laporan audit yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem komunikasi organisasi. Laporan audit harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh manajemen organisasi. Presentasi harus disajikan secara profesional dan persuasif untuk memastikan manajemen organisasi memahami pentingnya perbaikan sistem komunikasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pendekatan dan model audit komunikasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.